Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Aula Abadi Zhongwu ada patriark keluarga Zhongwu, yang bernama Zhongwu Wei yang mundur dan berkultivasi. Pada saat ini, di bel psikis di atas Aula Abadi Zhongwu, suara kepanikan anak terdengar. Suara bel psikis bergema di seluruh alam rahasia Zhongwu dalam sekejap. Lebih dari 5 juta orang di wilayah rahasia Zhongwu panik ketika mereka mendengar berita pembunuhan Master Sekte Huangfu. Swiss. Ratusan sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat di luar Aula Abadi Zhongwu, dan berubah menjadi 600 tetua dari keluarga Zhongwu. Lansia termasuk orang tua dan orang setengah baya. Mereka semua datang dengan panik, menginginkan Patriark Zhongwu Wei untuk memutuskan. Wosh! Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan peralatan luar biasa terbang di depan para tetua. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Zhongwu, yang bernama Zhongwu Long, dan kakak dari Zhongwu Wan. Saya telah melihat tuan muda, ucap para tetua buru-buru memberi hormat kepada Zhongwu Long. Yah, semuanya, jangan panik, ucap dari Zhongwu Long. Begitu suara Zhongwu Long baru saja jatuh, boom. Pintu aula terbuka, dan kemudian, seorang pria berusia 90 tahun berambut putih dengan sosok kekar melangkah keluar dari aula dengan wajah muram. Orang tua itu adalah Zhongwu Wei. Zhongwu Wei melihat lonceng psikis, menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte Tan, ketika Patriark mengirim seseorang untuk menyelinap ke Huangfu Shengzong, itu memang salah Patriark. Patriark mengakui bahwa insiden itu disebabkan oleh Patriark, tetapi mata-mata yang dikirim oleh Patriark tidak memengaruhi sekte Anda. Master Sekte Tan, mengapa kamu menjadi agresif? Master Sekte Tan, ada formasi pertahanan yang hebat di gerbang alam rahasia klan kami, bahkan jika itu adalah alam kesempurnaan besar dari alam kenaikan, itu tidak akan bisa menerobos dalam 1 atau 2 tahun. Master Sekte Tan, pemimpin klan ini akan pimpin klan, pindah keluarga, alam rahasia Zhongwu adalah tanah yang diberkati, dan Patriark akan memberikannya kepada Anda. Huangfu Shengzong Anda hampir menjadi penguasa benua hukuman surgawi, Anda tidak ingat penjahatnya, jadi kamu menyelamatkan keluarga Zhongwuku, ayo pergi, ucap dari Zhongwu Wei. Pada saat ini, Zhongwu Wei telah memutuskan untuk memimpin orang-orang untuk melarikan diri dari alam rahasia Zhongwu melalui rute pelarian di alam rahasia. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang para tetua dan memerintahkan. Cepat kumpulkan semua klan untuk naik ke perahu roh, dan kemudian kita akan melarikan diri, ucap dari Zhongwu Wei. Ayah, apakah kita benar-benar harus melarikan diri? Ya, Patriark, para tetua menatapnya dengan cemas. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di bel psikis, Patriark Zhongwu, Master Sekte ini datang hari ini bukan untuk menghancurkan keluarga Zhongwu Anda, tetapi untuk membiarkan Si Yao melihat ibunya. Buka pintu ke alam rahasia, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Raja hari ini, siapa yang meninggalkan Si Yao saat itu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhongwu Wei dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, tidak tahu mengapa. Master Sekte Tan, Patriark ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan, ucap Zhongwu Wei. Setelah selesai berbicara, dan sinar kekuatan spiritual diserap ke dalam lonceng psikis di antara jari-jarinya. Segera setelah itu, bel psikis berubah menjadi gambar. Zhongwu Wei menemukan melalui layar bahwa 3 ayah dan anak dari keluarga Si Hong, Tan Yun, dan 5 wanita cantik berada di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, Zhongwu Wei dan semua orang membuka mata lebar-lebar, dan mata mereka tertuju pada Si Hong Xiao, tidak bisa bergerak lagi. Nona, kenapa nyonya di depan gerbang gunung, dan nyonya itu terlihat sangat muda? Nona,
Semua orang hanya bisa mengeluarkan suara. Pada saat ini, Zhong Wulong juga melebarkan matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat kembali ke Zhong Wei dengan ekspresi ngeri, dan berkata, "Ayah, mungkinkah dia keturunan kecil yang jahat saat itu?" ucap dari Zhong Wulong. "Itu tidak benar, saya telah mengirim seseorang untuk spesies jahat kecil," ucap dari Zhong Wulong. Pada saat ini, suara Zhong Wulong tidak ditransmisikan, jadi melalui bel psikis ada kebocoran, dan telinga Tan Yun di depan gerbang gunung alam rahasia Zhong Wu mendengarnya. Di langit di atas gerbang gunung keluarga Zhong Wu, pada saat ini, di bel psikis, gambar Zhong Wu Wei, Zhong Wulong, dan para tetua juga muncul. Ketika si Hong Xiao mendengar Zhong Wulong mengatakan bahwa dia sedikit jahat, wajahnya menjadi pucat karena marah. Si Hong Shengtian melihat putrinya dipermalukan, dan ketika dia akan marah, Tan Yun yang berada di sampingnya, tiba-tiba memiliki urat biru di wajahnya, dan berteriak. "Kamu bajingan, siapa yang kamu sebut benih jahat kecil?" ucap dari Tan Yun. Tan Yun melonjak ke langit, tangannya menghantam kehampaan, dan segera, langit terkoyak, dan gerbang alam rahasia setinggi 800 meter muncul. "Hancurkan untukku," ucap Tan Yun. Raungan keras mengguncang langit, tubuh Tan Yun berguling dengan kekuatan dao surgawi, dan setelah mengalir ke lengan kanannya, Tan Yun menari lengan kanannya dan membanting ke pintu alam rahasia. Saat berikutnya, apa yang terjadi, mengejutkan tiga ayah dan anak si Hong di luar alam rahasia. Bang crash. Di mata tiga orang dengan tidak percaya, pintu ke alam rahasia terbuka dengan suara keras, berubah menjadi puing-puing yang jatuh dari langit. Ketiga ayah dan anak itu terkejut, mereka tahu bahwa calon suami si Yao adalah kekuatan tingkat ketujuh dari alam Ascension, dan mereka tahu bahwa dia sangat kuat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Tan Yun akan menghancurkan pintu alam rahasia dengan satu pukulan, walaupun alam rahasia yang dikenal sebagai sangat kuat walaupun itu di alam kesempurnaan agung Ascension, pintu ke alam rahasia yang tidak dapat dihancurkan setelah serangan yang lama. Pada saat yang sama, Zhong Wei, terutama Zhong Wulong, benar-benar ketakutkan di ranah rahasia Zhong Wu. Dia tidak berharap kata-katanya benar-benar membuat marah Tan Yun. Yang lain juga panik. Mereka mengira begitu, si Hong Shengtian menemukan putrinya dan membawanya untuk menemukan Zhong Wuan, tetapi mereka sama sekali tidak berpikir bahwa si Hong Xiao adalah wanita Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun yang terbakar amarah, melakukan langkah ilahi Hong Meng, dan melintas dengan cepat dari kehampaan, dan setiap kali melintas, ia melintasi kekosongan 20.000 mil. Sen Subing, Nangong Yukin, Tantai Xianer, Tang Mengyi, berubah menjadi 4 bayangan indah dan mengikuti. 3 ayah dan putra keluarga Si Hong berasal dari alam rendah, jadi pada akhirnya, si Yao tetap di sisi mereka dan terbang ke aula abadi Zhong Wu bersama. Setelah beberapa napas, Tan Yun memimpin dalam tendangan voli di atas aula abadi Zhong Wu, menatap Zhong Wulong, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Ingat penguasa ini, si Yao bukan kejahatan kecil, dia adalah tunangan dari ini master sekte ini, ucap Tan Yun. Retak. Tan Yun menghilang di udara, dan pada saat berikutnya, dia muncul di tanah, dan menamparkan wajah Zhong Wulong. Puff. Zhong Wulong menyemburkan seteguk darah, merasakan angin puyuh, dan terlempar 100 kaki jauhnya, terbanting keras di pintu aula, dan jatuh ke tanah. Seluruh wajah bengkak seperti kepala babi. Zhong Wulong sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia tidak berani bangun. Dan Zhong Wei, dan ratusan tetua klan Zhong Wu, memandang Tan Yun yang seperti seorang pembunuh di depan mereka, dan pada saat ini, mereka ketakutan dan jelas bahwa menghadapi Tan Yun, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan melarikan diri ketika Tan Yun menyerang gerbang alam rahasia,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa gerbang alam rahasia akan begitu rapuh dan menyedihkan sehingga tidak akan mampu menciptakan waktu bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri di bawah serangan Tan Yun. Master Sekte Tan, ada yang ingin aku katakan, ucap Zhong Wei gemetaran, wajahnya pucat pasi. Setelah Tan Yun mendengus dingin, dia berkata dengan dingin, di mana ibu mertuaku Zhong Wuan? Lepaskan, lepaskan, ucap dari Tan Yun. Zhong Wei ingin berbalik saat dia berbicara, tetapi ditegur oleh Tan Yun, tunggu, ucap Tan Yun. Zhong Wei segera berhenti dan menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun mengabaikan Zhong Wei dan menunggu ayah mertuanya tiba. Tidak lama kemudian, Si Yao dan Si Hong, tiga ayah dan anak, terbang di belakang Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba berkedip dengan cahaya merah yang menyihir, dan setelah menggunakan mata ilahi Hong Meng-nya untuk mengendalikan Zhong Wei, dia menunjuk Zhong Wulong yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bicaralah, setelah ibu mertuaku melahirkan Si Yao, apakah Zhong Wulong ingin membunuh Si Yao? Ucap dari Tan Yun. Iya, ucap Zhong Wei berkata datar. Siapa lagi selain dia, ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat dan berderit. Dan aku, Zhong Wei berkata dengan jujur, aku sangat senang ketika aku mengetahui kemudian bahwa kejahatan kecil itu terbunuh. Karena dia adalah aib keluarga Zhong Wuku, rasa malu yang tidak bisa dihapus. Ucap dari Zhong Wei. Mendengar itu, Si Hong Xiao menatap Zhong Wei, dengan 3 poin kesedihan dan 7 poin ketidakpedulian di matanya. Dia tidak menangis, karena dalam hatinya, dia telah menolak kenyataan bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya. Oke, sangat bagus hahaha, Tan Yun tertawa dengan marah, mengapa bayi Si Yao itu muncul di pegunungan hukuman surga, ucap dari Tan Yun. Aku tidak tahu, ucap Zhong Wei. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba memandang Zhong Wulong dan berkata, pegunungan Canggu jauh dari pegunungan hukuman surga, bahkan seorang ahli alam ascension tingkat pertama harus terbang selama 3 tahun, jadi bagaimana Si Yao, yang masih seorang bayi, muncul di pegunungan hukuman surga, ucap dari Tan Yun. Zhong Wulong berkata dengan bodoh. Pada awalnya, saya tidak tahu bahwa saudara perempuan saya sedang mengandung seorang anak. Setelah saudara perempuan saya dihukum, saya berkolusi dengan pengurus rumah tangga tua dan meminta pengurus rumah tangga tua untuk membiarkannya keluar. Lalu, saudara perempuanku mengambil perahi kelas atas leluhur, perahu roh artefak abadi dicuri, dan dengan perahu roh melarikan diri dari keluarga. Setelah aku mengetahuinya, aku mengejarnya, tetua agung dengan perahu roh leluhur lainnya. Kakakku dan pengurus rumah tangga tua melarikan diri dari Canggu sepanjang jalan. Setelah di pegunungan, saya panik dan mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Seperti ini, ketika saya tanpa sadar melarikan diri ke di luar pegunungan hukuman surga, saudara perempuan saya akan melahirkan, jadi saya memohon saya untuk melepaskannya. Saya pura-pura setuju, tetapi setelah saya naik perahu roh saudara perempuan saya telah melahirkan seorang bayi gadis. Saya ingin membunuh bayi perempuan itu, tetapi pengurus rumah tangga tua mencoba menghentikannya, jadi saya berkelahi dengan pengurus rumah tangga tua itu. Kakak perempuan saya memeluk bayi perempuan itu dan melarikan diri ke pegunungan hukuman surgawi, dan saya memerintahkan tetua untuk membunuh bayi perempuan itu. Setelah saya membunuh pengurus rumah tangga tua, tetua membawa saudari yang tidak sadarkan diri kembali dari pegunungan hukuman surga. Penatua memberi tahu saya bahwa bayi perempuan telah terbunuh, ucap dari Zhong Wulong. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hong Meng, dia menunjuk Zhong Wulong dengan keras, dan berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, Si Yao juga darah dan daging saudara perempuanmu, dan keponakanmu, bagaimana kamu bisa tega mengirim yang penatua untuk menyerang? Berlututlah untuk menghadap Si Yao untukku, ucap dari Tan Yun. Zhong Wulong menatap tatapan kanibalisme Tan Yun, kakinya melunak,
dia berlutut di depan si Hong Xiao, dan berkata sambil menangis, "Xiao, keponakanku," ucap dari Zhong Wulong. "Diam, aku tidak memiliki paman seperti itu." Tubuh si Hong Xiao bergetar karena marah. "Kamu membuat ibuku dan aku berpisah selama ratusan tahun, aku berharap aku bisa membunuhmu," ucap dari Xiao. "Xiao, cucu perempuan kakek yang baik." Zhong Wei meneteskan air mata keruh dan tampak panik. "Pokoknya, dia juga pamanmu, kamu tidak bisa membunuhnya," ucap dari Zhong Wei. "Diam." Si Hong Xiao menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menatap Zhong Wei, lalu berkata dengan suara dingin, "Kamu sendiri yang mengatakannya, sangat senang ketika Anda mendengar berita bahwa saya terbunuh. Dalam hati Anda menganggap saya memalukan bagi keluarga Zhongwu Anda, ada kejahatan di hati Anda," ucap dari Xiao. Si Hong Xiao marah, membalikkan tangannya, memegang pedang di leher Zhong Wei, ujung pedang yang tajam menembus kulit Zhong Wei, dan setetes darah keluar dari lukanya. "Jangan, jangan bunuh aku," ucap Zhong Wei ketakutan dan tak berdaya. Nada bicara si Hong Xiao tidak mengandung sedikit pun emosi. "Kamu mendengarku dengan jelas, aku, si Hong Xiao, tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhongwu-mu. Kamu bukan kakekku, tidak sekarang, tidak di masa depan, tidak selamanya, tidak." "Apakah kamu mendengar dengan jelas?" ucap dari Xiao. Zhong Wei berkata dengan gemetar, "Aku mendengarkan dengan jelas," ucap dari Zhong Wei. "Sekarang bawa aku menemui ibuku," ucap si Hong Xiao berkata dengan dingin. "Oke, aku akan mengantarmu ke sana," ucap dari Zhong Wei. Setelah Zhong Wei berkata, dia berbalik dan berjalan menuju paviliun Wanxian di belakang aula abadi Zhongwu sambil berkeringat dingin. Si Hong Xiao mengikuti Zhong Wei hanya 2 langkah, lalu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Zhong Wulong yang berlutut di tanah, tanpa ragu berkata, "Berlututlah di sini selama 3 hari 3 malam untuk menebus dosa-dosamu. Jika kamu berani bangun selama periode ini, aku pasti akan membunuhmu," ucap Xiao. "Iya, ucap Zhong Wulong sangat ketakutan katanya. Si Hong Xiao melirik dengan dingin ke ratusan penatua dan berkata, "Siapa penatua pertama?" ucap Xiao. "Saya, pada saat ini." Zhong Wuhe, yang tampaknya berusia 70-an, berjalan keluar dengan gemetar dari kerumunan. "Kenapa kamu tidak membunuhku saat itu?" ucap si Hong Xiao bertanya dengan nada lebih lembut. Zhong Wu berkata dengan tulus, "Kamu tidak bersalah, lelaki tua ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Tuan muda telah memerintahkanku untuk membunuhmu, namun ketika lelaki tua ini bingung, aku menemukan seorang pemburu sedang berburu di pegunungan, jadi, diam-diam menempatkanmu di sarang serigala di antara pegunungan. Orang tua ini tahu tangisanmu akan menarik perhatian para pemburu sebelum pergi bersama ibumu," ucap dari penatua itu. Mendengar ini, si Hong Xiao memandang Zhong Wuhe dengan penuh rasa terima kasih. "Mengapa liontin giok Phoenix darah ada pada saya?" ucap dari Xiao. "Aduh," Zhong Wuhe menghela nafas. "Saya harap suatu hari, Anda akan dapat menemukan ibumu melalui liontin giok Phoenix darah." Jadi lelaki tua ini mengambil liontin giok Phoenix darah di lehernya ketika ibumu dalam keadaan koma, dan meletakkannya di leher bayi itu, ucap dari Zhong Wuhe. Si Hong Xiao menghadap Zhong Wuhe dan membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku saat itu," ucap dari Xiao. "Tidak bisa, aku tidak bisa," Zhong Wuhe buru-buru berkata, "meskipun aku tidak ingin ibu dan anakmu dipisahkan, aku tidak punya cara yang lebih baik saat itu," ucap dari Zhong Wuhe. Si Hong Xiao mengangguk dan berkata, "Apakah ibuku tahu keberadaanku?" ucap dari Xiao. "Aku tidak tahu." Zhong Wuhe meliriknya dengan ketakutan ke arah Zhong Wulong, yang berlutut di tanah, berkata lagi, "Aku juga berpikir untuk memberi tahu wanita itu tentang hidupmu, tapi aku khawatir wanita itu akan merindukanmu. Begitu kamu hidup, kamu, oleh Tuan Muda dan Patriark, mereka tidak hanya akan membunuhku,
tetapi aku khawatir mereka juga akan menemukan keluarga pemburu di pegunungan hukuman surgawi untuk membunuhmu. Dan sang patriark tidak akan lagi memenjarakan wanita muda itu, dan diam-diam memberitahu wanita muda itu untuk membiarkan wanita muda itu pergi mencarimu. Sekarang setelah kamu kembali, aku akan merasa nyaman, ucap dari Zhong Wuhe. Mendengar ini, si Hong Xiao memberi selamat kepada Zhong Wuhe dengan sungguh-sungguh dan berterima kasih lagi. Setelah itu, dia dan Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Zhong Wuwei keluar paviliun Wanxian. Pintu paviliun Wanxian telah diselimuti larangan selama ratusan tahun. Di hati si Hong Shengtian, ketika dia memikirkan istrinya yang belum pernah melewati pintu, dia telah menjalani hari yang gelap selama ratusan tahun, hatinya berdarah, dan hatinya seperti pisau. Dan si Hong Xiao juga sama, pikiran kerinduan, belas kasihan, dan kesusahan saling terkait, dia tidak bisa membiarkan dirinya menangis, dan air mata menetes. Pada saat ini, setelah Zhong Wuwei membuka pembatasan, menghadap pintu paviliun yang tertutup, dia berbisik, "Waner, aku di sini untuk melihatmu," ucap dari Zhong Wuwei. Kemudian, ada ketidakpedulian yang keterlaluan dari paviliun, tetapi itu menyenangkan untuk didengar. "Ayah, saya tidak punya ayah. Ayah saya sudah meninggal ketika dia mengurung saya di sini. Keluarga saya, klan saya, juga telah mati selama 105 tahun lalu," ucap dari suara itu. Setelah mendengar ini, Zhong Wuwei meneteskan air mata penyesalan. "Putri, aku tahu itu salah untuk ayah, aku akan membawamu keluar." Sebelum Zhong Wuwei bisa menyelesaikan kata-katanya, suara wanita yang histeris dan marah tiba-tiba terdengar, "Jangan panggil aku anak perempuan, aku tidak punya ayah. Kamu lelaki tua yang kejam membuatku dan suamiku tidak bisa bertemu, dan menyakitiku, anak perempuanku juga yang baru lahir telah meninggal. Pergilah," ucap dari suara wanita itu. Pada saat ini, seorang wanita yang sangat mirip dengan si Hong Xiao berdiri di paviliun. Dia berusia sekitar 25 atau 6 tahun, seperti si Hong Xiao yang relatif dewasa. Wanita itu adalah ibu Xiao, yang bernama Zhong Wuwan. Sekarang hanya kultivasi tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi. Dia mampu membiarkan orang-orang di luar merasakan kemarahan di hatinya melintasi paviliun. Pikiran putrinya dibunuh menghancurkan hatinya. Putrinya adalah hati dan jiwanya. Dia telah terbangun dari mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun terakhir. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungi putrinya. Dia membenci dirinya sendiri karena memiliki kakak laki-laki dan ayah yang kejam. Tepatnya, seperti yang dia katakan, ayah dan kakak laki-laki tertua yang mencintainya di dalam hatinya sudah mati. Semua mati. Memikirkan putrinya, dia menutup matanya, air mata menembus belenggu kelopak matanya. Mencicit. Dengan dorongan pelan di pintu, seberkas cahaya melesat ke kelopak matanya yang tertutup dari luar pintu paviliun yang terbuka. "Pergi dari sini," ucap Zhong Wuwan masih menutup matanya, tidak ingin melihat Zhong Wuwei lagi, dia memarahi dengan air mata dalam 2 baris. "Waner, ini aku," ucap dari pria. Namun, ketika suara laki-laki gemetar yang akrab dan tidak dikenal terdengar berikutnya, tubuh tinggi Zhong Wuwan tiba-tiba bergetar. Alasan mengapa suara ini familiar adalah karena pemilik suara itu adalah pria yang dia tunggu-tunggu. Alasan mengapa itu tidak dikenal adalah karena kata sayang, Waner, yang sudah lama tidak dia dengar. Dia perlahan membuka matanya yang indah, tetapi melihat pangeran tampan di hatinya di masa lalu, menghadap matahari, gemetar ke dalam lemari, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Shengtian, akhirnya aku melihatmu," ucap Zhong Wuwan langsung mengaburkan pandangannya dengan air mata, menatap si Hong Shengtian dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Meskipun aku tahu bahwa aku berhalusinasi, aku masih merasa sangat bahagia," ucap dari Zhong Wuwan. Zhong Wuwan tidak menyentuh si Hong Shengtian, karena dia takut suaminya akan menjadi gelembung dan menghilang.
Waner, kamu tidak mengalami halusinasi, ucap dari si Hong Shengtian. Mata si Hong Shengtian kabur karena air mata, dan dia tiba-tiba memeluk Zhong Wuan di tangannya, menangis seperti anak kecil. Ini aku. Ini benar-benar aku, lihat diriku, aku di sini untuk mengantarmu pulang, ucap dari si Hong Shengtian. Zhong Wuan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah dia tertegun beberapa saat, ketika dia menyadari bahwa orang yang menggendongnya benar-benar pria yang dia cari selama ratusan tahun, dia menangis dengan gembira. Wuh! Shengtian, ini benar-benar kamu. Kupikir kamu tidak menginginkan Waner lagi. Kenapa kamu hanya di sini sekarang? Apakah kamu tahu, Waner menunggumu, benar-benar menunggu? Aku tidak bisa menahannya lagi, ucap dari si Hong Shengtian. Si Hong Shengtian memeluk Zhong Wuan dan terus berkata, maaf. Zhong Wuan tiba-tiba menangis, Shengtian, akulah yang harus meminta maaf. Setelah kami terpaksa berpisah, aku mencuri perahu roh leluhur keluarga dan ingin menemukanmu, tetapi dikejar oleh kakak laki-lakiku yang kejam. Saya takut saya akan melibatkan Anda, jadi saya tidak pergi ke tempat pertama kali kita bertemu, tetapi selama pelarian saya mengetahui bahwa saya hamil dengan anak Anda, aku ke pegunungan hukuman surgawi, dan aku melahirkan seorang putri. Pengurus rumah tangga tua itu dibunuh oleh kakak laki-lakiku yang terkutuk. Dan anak kita, anak Wu, dibunuh oleh yang lebih tua. Maaf sekali, akulah yang tidak berguna dan gagal melindungi anak-anak kita, ucap dari Zhong Wuan sambil menangis. Mendengar ini, si Hong Xiao yang berada di luar paviliun, berjalan ke paviliun Wanxian dengan bunga pir di wajahnya. Tan Yun dan yang lainnya tetap berada di luar kabinet. Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa pada saat ini ketika keluarga itu bersatu kembali, dia memandang si Hong Yuan dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi dari sini sementara, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya memandang paviliun Wanxian dari kejauhan, bukan ingin mengganggu reuni keluarga. Di dalam kabinet, si Hong Shengtian memegang wajah Zhong Wuan, memandang Zhong Wuan yang berduka, dan menghibur, Waner, jangan menangis, bukan hanya putri kami tidak mati, tetapi sekarang dia datang kepadamu untuk mengenalimu, ucap si Hong Shengtian. Apa? Zhong Wuan menangis. Shengtian, kamu berbohong padaku, anak kita telah dibunuh oleh yang lebih tua, ucap Zhong Wuan. Zhong Wuan terputus oleh tangisan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara indah terdengar, ibu, ucap Xiao. Zhong Wuan tercengang sejenak, menggoyangkan tubuhnya dan melihat ke samping, dia melihat seorang wanita yang persis sama seperti ketika dia masih muda, berjalan ke arahnya sambil menangis. Shengtian, apa yang terjadi di sini, ucap dari Zhong Wuan tercengang dan gemetar. Kemudian, si Hong Shengtian memberi tahu Zhong Wuan bahwa kepala tetua keluarga Zhong Wu tidak membunuh Xiao. Setelah mendengarkan seluk-beluk masalahnya, Zhong Wuan hampir pingsan karena kegembiraan, dan akhirnya ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis. Waktu berlalu 1 menit demi menit, dan 1 jam kemudian, Zhong Wuan memegang Xiao, dan si Hong Shengtian, dengan senang hati melangkah keluar dari paviliun tempat dia dipenjara selama ratusan tahun. Pada jam ini, Zhong Wuan belajar tentang pertumbuhan Xiao. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao masih muda, orang tua angkatnya meninggal. Dia berterima kasih kepada orang tua angkat Xiao, dan pada saat yang sama, dia merasa patah hati, putrimu hampir mati kelaparan. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya, tidak hanya setelah menjadi murid jenius Huang Fu Shengzong, tetapi juga tunangan penguasa saat ini Tan Yun, dia sangat bangga dengan putrinya. Ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki menantu laki-laki yang cepat, dia merasa lega tentang masa depan putrinya. Ketika dia mengetahui bahwa menantunya sudah menjadi keberadaan seperti dewa di benua hukuman Tuhan, dia tertawa terbahak-bahak. Wosh!
Tan Yun berlama-lama di depan Zhong Wuan, membungkuk dan berkata, "Menantu telah melihat ibu mertuaku," ucap dari Tan Yun. Segera, Shen Subing, Nangong Yukin, Tang Mengyi, dan Tantai Xianer terbang di sampingnya dan memberi hormat kepada Zhong Wuan, berkata, "Saya telah melihat bibi saya," ucap dari mereka. "Oke, maafkan saya," Zhong Wu berkata dengan sopan, menatap Tan Yun, dan berkata dengan ekspresi serius, "Jaga putriku di masa depan," ucap dari Zhong Wuan. "Baik ibu mertua," ucap Tan Yun serius. Pada saat ini, Zhong Wei juga terbang di samping Zhong Wuan, berlutut di depan Zhong Wuan tiba-tiba, dan bertobat, "Putri, menjadi seorang ayah benar-benar salah, tolong maafkan ayah," ucap dari Zhong Wei. Mata acuh tak acuh Zhong Wuan menyapu Zhong Wei, tatapan itu seperti melihat orang asing. Dia mengabaikan Zhong Wei, tetapi tiba-tiba menoleh ke belakang, memandang si Hong Shengtian dan berkata, "Shengtian, bagiku, ini bukan rumahku, tetapi gua es yang dingin dan kejam. Kita membawa putri kami kembali, rumah keluarga Si Hong adalah rumah kita. Dan Patriark Zhong Wu, aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai aku mati," ucap dari Zhong Wuan. Setelah mengatakan itu, Zhong Wuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera melepaskan indera spiritualnya, dan menemukan bahwa Zhong Wulong sedang berlutut di tanah. Tiba-tiba, mata Zhong Wuan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia memimpin si Hong Xiao dan semua orang ke Zhong Wulong. "Hei!" Saat cincin penyimpanan berkedip di antara jari-jari Zhong Wuan, pedang terbang muncul di tangannya dan menekan leher Zhong Wulong. "Saudara, jangan, ucap Zhong Wulong ketakutan, dan ketika dia ingin melarikan diri, dia melihat Tan Yun di samping Zhong Wuan, menatapnya dengan keras kepala. Jadi dia menyerah berlari untuk hidupnya dan menatap Zhong Wuan dengan memohon, "Kakak, tolong maafkan aku," ucap dari Zhong Wulong. "Waner, jangan, dia adalah saudaramu," ucap dari Zhong Wei. Pada saat ini, Zhong Wei turun dari langit dan berlutut di samping Zhong Wuan. Seolah memikirkan sesuatu, Zhong Wuan menangis dan berkata, "Pengurus rumah tua itu memperlakukanku seolah-olah dia miliknya sendiri. Ketika dia terbunuh oleh pedang Zhong Wulong, maka aku bersumpah untuk membalasnya. Tidak membunuhmu adalah konsesi terbesarku, yang paling aku cintai adalah keluarga Zhong Wu, dan sekarang aku paling membenci keluarga Zhong Wu," ucap dari Zhong Wuan. Setelah itu, Zhong Wuan tiba-tiba menikam pedang, menusuk tenggorokan Zhong Wulong. Membunuh dengan pedang. Ketika dua roh abadi Zhong Wulong terbang keluar dari mayat, dia memohon belas kasihan, "Kakak, saya benar-benar salah, tolong jangan bunuh roh abadi saya dan beri saya kesempatan untuk menyerahkan yang lain," ucap dari roh Zhong Wulong. Zhong Wuan masih acuh tak acuh, "Demi hubungan darah, aku bisa memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi tanpa menghancurkan jiwamu, tetapi roh abadimu harus mati," ucap dari Zhong Wuan. Setelah berbicara, Zhong Wuan menebas dua roh abadi Zhong Wulong dengan satu pedang. "Nah!" Zhong Wei berteriak dalam hatinya dan menutup matanya. Zhong Wuan memandang kepala tetua keluarga Zhong Wu, dan berkata dengan penuh syukur, "Si Yao telah menjatuhkanku sebelum kamu dan memberitahuku tentang menempatkan Si Yao di sarang serigala. Terima kasih, tanpamu, aku benar-benar akan kehilangan putriku," ucap dari Zhong Wuan. Penatua Zhong Wu memberi selamat kepadanya, membungkuk dan berkata, "Sama-sama, bawahan hanya melakukan hal-hal dengan hati nurani, dan aku hanya meminta hati nurani yang bersih, yah. Keluarga Zhong Wu tidak lagi cocok untuk kamu untuk tinggal," ucap dari Zhong Wu He. "Karena kamu tidak sama dengan mereka, jika kamu membiarkan Xiao pergi, seluruh keluarga Zhong Wu akan tahu bahwa tidak ada tempat untukmu di sini," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhong Wu He melirik keluarga dengan enggan, dia tahu bahwa Tan Yun benar. Meskipun dia tidak ingin meninggalkan keluarga, memang tidak cocok baginya untuk tinggal di sini.
Terima kasih Master Sekte telah menerima, ucap Zhong Wuhe tampak bersyukur. Tidak, aku tidak membawamu, tetapi mengundangmu untuk datang, kamu adalah dermawan tunanganku, di masa depan, ketika kamu kembali ke Huang Fushengzong, kamu dapat berlatih keras, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun berkata, ayah mertua, ibu mertua, tunggu sebentar, ada beberapa hal yang perlu ditangani oleh menantumu, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memandang Zhong Wuwei dan berkata tanpa keraguan, di mana pedang ilahi yang keluarga Anda dapatkan di tanah keabadian lebih dari 80.000 tahun yang lalu, ucap Tan Yun. Mendengar Tan Yun bertanya tentang pedang ilahi, Zhong Wuwei menatap Tan Yun dengan dingin, jadi, Anda ingin pedang ilahi klan saya? Tan Yun, Patriark memberitahu Anda bahwa Patriark ini telah kehilangan putra satu-satunya, pedang ilahi milik keluarga Zhong Wu saya, Anda tidak dapat mengambilnya, ucap dari Zhong Wuwei. Mendengar ini, Tan Yun menekan kemarahan di hatinya, menggunakan mata ilahi Hongmeng, mengendalikan Zhong Wuwei, dan bertanya, bawa aku ke pedang ilahi, ucap Tan Yun. Ya, Zhong Wuwei tampak lamban, lalu dia naik ke udara, dan setelah terbang ribuan mil dengan Tan Yun, dia mengebor ke Gunung Xiongfeng dan datang ke sebuah gua besar. Tapi di dalam gua, sebuah pedang raksasa halus dengan ketinggian 10.000 kaki, hampir transparan, berdiri. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa pedang ini adalah pedang ilahi Hongmeng yang dikaitkan dengan waktunya sendiri. Ekspresi Tan Yun bersemangat, dan dia dengan cepat mengorbankan darahnya untuk melewati pedang ilahi, dan mengambilnya ke kedalaman pikirannya. Selanjutnya, mata ilahi Hongmeng diangkat. Ketika Zhong Wuwei mengetahui bahwa pedang ilahi hilang, badai melonjak di hatinya. Dia menatap Tan Yun dengan kaget dan marah, pedang ilahi tidak dapat ditaklukkan sama sekali, bagaimana kamu melakukannya? Pedang ilahi kembalikan padaku, ucap dari Zhong Wuwei. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.